Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang CPOB. Pada bahasan ini tentang dokumentasi dalam CPOB. Nah, prinsip pelaksanaan dokumentasi pada CPOB ini dapat dibuat sebenarnya dalam berbagai bentuk ya, baik berupa catatan dalam kertas, kemudian juga elektronik maupun fotografi. Nah, tujuan utama sistem dokumentasi yang dimanfaatkan ini haruslah bersifat membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada semua aspek kualitas obat. Jadi, tujuan utamanya kembali kepada mutu atau kualitas yang dibentuk oleh industri farmasi tersebut. Nah, cara dokumentasi yang baik untuk menjamin integritas dokumen dan catatan ini ternyata juga diatur oleh WHO ya, Guidance on Good Data and Record Management Practice. Nah, untuk CPOB yang berlaku di Indonesia, ini ada dua jenis dokumen utama yang digunakan untuk mengelola dan mencatat pemenuhan CPOB. Nah, dua jenis itu adalah data prosedur atau instruksi, isinya itu petunjuk dan persyaratan. Nah, kemudian data yang kedua adalah catatan atau laporan. Nah, catatan atau laporan ini merupakan dokumen untuk melihat bagaimana implementasi dari pelaksanaan prosedur, instruksi, petunjuk, dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk produk atau produk tersebut, begitu ya. Nah, pengendalian dokumentasi diterapkan untuk memastikan keakuratan, integritas, ketersediaan, dan juga keterbacaan dokumen. Nah, dokumentasi CPOB yang diperlukan berdasarkan jenisnya. Nah, ini dokumen induk ditetapkan dalam dokumen induk industri farmasi. Nah, ini dokumen yang menjelaskan tentang aktivitas yang berkaitan dengan CPOB. Nah, jenis instruksi atau petunjuk atau persyaratannya ini meliputi spesifikasi. Nah, spesifikasi ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk atau bahan yang digunakan atau diperoleh selama pembuatan. Nah, dokumen ini merupakan dasar untuk mengevaluasi mutu. Kemudian, dokumen produksi induk, dokumen formula pembuatan, prosedur pengolahan, prosedur pengemasan, dan instruksi pengujian atau metode analisis. Nah, kedua jenis dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan keduanya sebagai petunjuk yang harus diikuti, diimplementasikan dalam pelaksanaan industri. Nah, ini menyajikan rincian semua bahan awal, peralatan, dan sistem komputerisasi jika digunakan. Kemudian juga menjelaskan semua prosedur pengolahan, pengemasan, pengambilan sampel, dan pengujian. Nah, pengawasan selama proses, in-process control ya, kita kenal, dan juga proses analytical technologies yang akan digunakan hendaklah ditentukan di mana diperlukan bersama kriteria keberterimaannya. Jadi, di sini jenis pengawasan selama proses apa saja yang dilakukan, terus kemudian nanti kriteria dari hasil pengawasan proses tersebut, ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Nah, prosedur disebut juga dengan prosedur tetap atau protap.
ini memberikan petunjuk cara pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Kemudian, setelah ada prosedur, harus disusun suatu protokol. Nah, protokol itu memuat kualifikasi, validasi, uji stabilitas, dan lain-lain. Nah, dalam protokol ini memberikan instruksi untuk melakukan dan mencatat kegiatan tertentu. Terus juga kita kenal namanya suatu perjanjian teknis ya. Itu suatu peristilahan di mana itu mengacu kepada kesepakatan antara pemberi kontrak dan menerima kontrak pada kegiatan alih daya. Nah, prosedur dan protokol apa bedanya? Jadi ambil contoh, misalkan ada suatu kegiatan untuk yang dilaksanakan di industri farmasi, di ruang produksi kapsul misalnya, maka ditetapkan suatu prosedur. Nah, untuk membuat kapsul di industri, ditetapkan misalnya prosedur masuk ruang produksi kapsul. Nah, siapa yang bisa masuk ke ruang produksi kapsul, maka harus memenuhi prosedur. Apa prosedurnya? Yaitu memenuhi kesehatan fisik. Setelah memenuhi kesehatan fisik, prosedur berikutnya adalah mencuci tangan. Kalau sudah mencuci tangan, kemudian mengganti pakaian rumah dengan pakaian industri. Lalu masuk melalui ruang antara. Nah, masing-masing tahapan ini mempunyai protokol. Jadi, memenuhi kesehatan fisik ini ditetapkan dengan suatu protokol. Kesehatan fisik seperti apa yang diminta. Lalu mencuci tangan. Bagaimana protokol mencuci tangan yang benar untuk persyaratan masuk dalam ruang produksi kapsul. Kemudian, bagaimana protokol untuk mengganti pakaian. Nah, karena tentunya pakaian yang ada di industri farmasi tidak seperti pakaian yang ada di rumah, sehingga harus ditetapkan suatu protokol. Nah, bedanya demikian ya. Jadi, protokol itu mengacu kepada sesuatu yang lebih teknis ya, lebih spesifik, lebih sempit lingkupnya, namun demikian lebih teliti. Nah, secara ringkas begitu ya. Kalau kita perhatikan nanti dalam pembicaraan kita ini, maka dua hal yang telah kita pelajari dalam dokumentasi itu meliputi dua hal, yaitu yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, instruksi, petunjuk, dan juga persyaratan. Jadi di sini harus ditetapkan suatu spesifikasi persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh produk atau oleh bahan atau untuk mengevaluasi suatu mutu bahan atau mutu produk. Harus juga ditetapkan juga diberikan petunjuk atau persyaratan bagaimana pengemasan itu dilakukan. Instruksinya baik dari mutu bahan, kemudian dari instruksi cara pelaksanaan pengemasan, nah itu semua ada instruksi dan juga petunjuk persyaratannya. Nah, metode analisis dengan cara apa? Sampai batas berapa persen hasil tersebut diterima? Nah, itu ditetapkan di sebelumnya. Dokumen produk induk juga ditetapkan formulanya seperti apa, pengolahannya seperti apa, apakah produk tersebut diterima atau enggak. Nah, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di sini. Nah, ini dokumen yang harus disiapkan. Kemudian, selain itu, juga ada dokumen yang harus diserahkan. Nah, diserahkan berupa catatan atau laporan. Nah, catatan atau laporan ini bisa berbentuk suatu sertifikat analisis ya.
sertifikat analisis adalah suatu rangkuman hasil-hasil analisis dari suatu bahan. Kemudian catatan pengemasan batch, kemudian pengemasan atau laporan pengemasan, laporan pengolahan, catatan produk jadi. Nah, itu semua juga nanti diserahkan kepada industri. Ya. Kemudian pengelolaan batch dan juga penerimaan begitu ya. Jadi untuk penerimaan barang gitu ya dari satu unit pengolahan ke unit pengolahan yang lain, penerimaan atau penyerahan dari pabrik kepada distributor. Nah, itu harus ada kriterianya. Kriteria ini jadi ada petunjuk persyaratan penerimaan, petunjuk persyaratan penyerahan, namun juga harus dilengkapi dengan catatan penerimaan gitu ya. Catatan kegiatan penerimaan, catatan kegiatan penyerahan untuk distribusi. Nah, seperti itu semua harus terdokumentasi. Ya, jadi sifat dokumen dua kelompok besar seperti itu. Nah, jenis catatan atau laporan. Catatan adalah bentuk dokumen yang menyajikan bukti dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa pematuhan terhadap instruksi, misalnya kegiatan, kejadian, investigasi, dalam hal batch yang dibuat termasuk distribusinya. Nah, catatan ini meliputi data mentah yang digunakan untuk menghasilkan catatan lain. Itu catatan yang dimaksud dalam CPOB ya. Kemudian sertifikat analisis itu apa sih gitu ya. Nah, ini suatu catatan juga gitu ya, dokumen catatan atau dokumen laporan berisi ringkasan hasil pengujian sampel produk atau bahan termasuk hasil evaluasi untuk memenuhi spesifikasi persyaratan. Jadi apa yang diminta oleh syarat oleh suatu bahan gitu ya, bahan untuk produksi, maka dibuatkan rangkuman hasil pengujian. Nah, rangkuman hasil pengujian itu kemudian disebut sebagai sertifikat analisis. Lalu laporan, apa itu laporan? Laporan adalah hasil kegiatan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan tertentu, pelaksanaan proyek, atau penyelidikan tertentu, dilengkapi hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, banyak dokumen berupa prosedur, instruksi, catatan. Nah, ini dapat berbentuk hibrid begitu ya, yaitu beberapa elemen berbasis elektronik dan juga berbasis kertas. Jadi, boleh menggunakan salah satu atau keduanya. Kemudian, dokumen yang berisi prosedur atau instruksi hendaklah disetujui, ditandatangani, dan diberi tanggal oleh personel yang tepat dan diberi wewenang. Jadi mungkin sesuai ini ya, sesuai dengan dokumen petunjuknya. Siapa yang menyetujui, siapa yang menandatangani, tentunya telah disepakati, telah ditetapkan dalam dokumen petunjuk pelaksanaan ya, atau dokumen petunjuk pelaksanaan. Cara melakukan dokumentasi yang baik. Nah, bahwa pencatatan yang ditulis tangan ini harus jelas, terbaca, tidak mudah dihapus. Kemudian, oh ya, untuk kebiasaan ini ada saran untuk menggunakan alat tinta gitu ya, warna tinta yang berbeda dengan warna yang disediakan dalam dokumen. Jadi semisalnya dokumen catatannya
dalam bentuk print yang diisi, jika print berwarna hitam, maka untuk pengisian bisa menggunakan tinta berwarna biru, sehingga mudah dan cepat dibaca. Kemudian, semua perubahan yang dilakukan terhadap pencatatan pada dokumen hendaklah ditandatangani dan diberi tanggal. Perubahan hendaklah memungkinkan pembacaan informasi semula, di mana perlu alasan perubahan hendaklah dicatat. Jadi semisal ada kekeliruan di poin 10.8 ini ya, ada kekeliruan dalam menulis, maka kekeliruan tersebut diberikan koreksi, begitu ya, dicoret, diberikan koreksi seharusnya yang benar apa. Namun demikian, bagian yang tadi keliru, bagian yang tadi dicoret, itu harus tetap bisa terbaca. Jadi tidak boleh ditimpa dengan suatu alat ya, ditambal gitu nggak boleh. Kemudian diberikan catatan mengapa dilakukan penggantian atas data tersebut. Sehingga jika ada kesalahan penulisan data pun juga dapat dirunut mengapa data tersebut salah. Nah, nomor berikutnya, diperlukan persyaratan khusus untuk catatan batch yang harus disimpan selama 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa atau 5 tahun setelah diluluskan batch oleh pemastian mutu atau quality assurance. Mana yang lebih lama, itulah yang data disimpan. Jadi misalnya, kadaluarsanya itu hanya 2 tahun, begitu ya. Kan maka dokumennya kan kalau menurut ini 1 tahun setelah kadaluarsanya 2 tahun dari pembuatan. Kalau sebenarnya menurut ini kan ini ya 3 tahun sudah cukup. Namun ini harus tidak boleh demikian karena harus memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu 5 tahun setelah diluluskan oleh pemastian mutu. Begitu. Sehingga jika ED-nya kurang dari 4 tahun, maka mau tidak mau gitu ya, penyimpanan dokumennya dilaksanakan selama 5 tahun. Tetapi jika tanggal kadaluarsanya adalah 6 tahun, maka penyimpanan dokumennya dilaksanakan secara 6 tahun. Karena minimal 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa. Begitu ya. Nah, itu penyimpanan dokumen. Sehingga bagaimana cara menyimpan dokumen yang tidak hilang, mudah diperoleh kembali, itu diperlukan suatu persyaratan cara menyimpan dokumen yang baik. Nah, catatan batch obat untuk uji klinik harus disimpan paling lama 5 tahun setelah uji klinik selesai atau penghentian formal. Nah, ini tentunya lebih lama lagi begitu ya penyimpanan dokumennya. Karena kan obat dibuat. Setelah obat dibuat di pabrik, baru kemudian dilakukan uji klinis. Nah, disitulah kemudian setelah uji klinisnya selesai, misalnya uji klinisnya dilakukan 1 tahun, maka 5 tahun sesudahnya baru dinyatakan bahwa data tersebut boleh dihapus. Ya, sudah tidak ada kewajiban untuk menyimpan dokumen. Spesifikasi untuk bahan awal dan bahan pengemas. Nah, setiap spesifikasi untuk bahan awal dan bahan pengemas primer atau bahan cetak hendaklah mencakup jika memungkinkan deskripsi bahan. Jadi dalam dokumen dituliskan nama, deskripsi bahan meliputi nama yang ditentukan dan kode referen, kode produk internal. Kode produk internal ini ya diberikan oleh pabrik gitu ya. Rujukan monografi dalam farmakope bila ada. Jadi jika dimuat dalam farmakope maka silakan ditulis. Diatur dalam farmakope Indonesia 5 halaman berapa, tentang apa. Nah, itu ditulis ya.
Kemudian ditulis juga pemasok yang disetujui dan bila mungkin produsen bahan. Lalu spesimen cetaknya itu juga harus didokumenkan gitu ya. Bisa berupa foto, bisa berupa apa ya, gambar ini ya, gambar fotokopiannya begitu. Spesimen cetak. Nah, spesimen cetak ini kan ini ya, berasal dari suppliernya atau distributornya. Untuk merunut data, jika ada kesalahan, maka data ini kesalahan mutu bahan awal gitu ya, bisa dicari kesalahannya itu dari pihak industri yang membuat sediaan atau berasal dari pemasok bahan baku. Kemudian yang B, petunjuk mengambil sampel dan pengujian. Yang C, persyaratan kualitatif dan kuantitatif dengan batch keberterimaan. D, kondisi penyimpanan dan tindakan pengamanan. E, batas waktu penyimpanan sebelum dilakukan pengujian. Spesifikasi produk antara dan produk ruahan. Nah, spesifikasi hendaklah serupa dengan spesifikasi bahan awal atau bahan jadi, dan ini disesuaikan oleh keperluan. Nah, spesifikasi produk jadi. Spesifikasi obat jadi hendaklah mencakup dan memberikan referensi meliputi nama produk yang ditentukan dan kode referen, lalu formula, karena ini produk jadi ya. Kalau yang sebelumnya bukan produk jadi. Kemudian deskripsi bentuk sediaan dan uraian kegiatan mengenai pengemasan, petunjuk pengambilan sampel dan pengujian, persyaratan kualitatif kuantitatif dengan batas keberterimaan, kondisi penyimpanan dan tindakan pengamanan khusus bila diperlukan, kemudian juga ditulis masa edarnya. Dokumen induk. Dokumen produksi induk yang disahkan secara formal hendaklah menyangkut nama, bentuk sediaan, kekuatan, deskripsi produk, nama penyusun dan bagiannya, nama pemeriksaan, serta daftar distribusi dokumen dan berisi data atau hal-hal sebagai berikut ya. Yang A, informasi umum jenis bahan pengemas primer yang harus digunakan atau alternatifnya. Nah, pernyataan mengenai stabilitas produk, tindakan keamanan selama penyimpanan. Lalu yang B, ini adalah komposisi atau formula produk untuk tiap satuan dosis dan untuk satu sampel ukuran batch. Yang C adalah daftar lengkap bahan awal. D, spesifikasi bahan awal. Kemudian E, daftar lengkap bahan pengemas. F, spesifikasi bahan pengemas primer. G, prosedur pengolahan dan pengemasan. H, daftar peralatan yang dapat digunakan untuk pengolahan dan pengemasan. Kemudian I, pengawasan selama proses pengolahan dan pengemasan, serta J, masa edar atau masa simpan. Lanjutkan. Formula ini ya, formula juga sesuatu yang harus ditetapkan sebagai dokumen ya. Kita tetapkan dulu formulanya seperti apa. Dalam dokumen formula, maka hendaklah mencakup nama produk,
Deskripsi bentuk sediaan, kekuatan, dan ukuran batch. Kemudian, daftar semua bahan awal dengan mendeskripsikan masing-masing jumlahnya. Itu tentang berisi tentang dokumen formula. Terus kemudian pernyataan hasil akhir yang diharapkan dengan batas keberterimaan. Jadi hasil akhirnya seperti apa? Kalau dia tablet, mutu tabletnya seperti apa? Kalau dia cair, mutu untuk sediaan cair juga akan seperti apa? Itu dilanjutkan dengan dokumen batas keberterimaan ya. Prosedur pengolahan induk ini juga suatu ini ya prosedur ya yang nanti harus dicatat hasilnya. Lokasi pengolahan dan peralatan utama, metode persiapan alat pembersihan, metode persiapan alat pembersihan, perakitan, kalibrasi, dan sterilisasi. Instruksi rinci terhadap proses, misalnya pemeriksaan bahan, penanganan bahan awal, urutan penambahan bahan, parameter pengolahan kritis, waktu, suhu, dan lain-lain itu ya. Ini juga dinyatakan di sini. Untuk instruksi semua pengawasan selama proses, in process control ya, dan batas keberterimaannya, syarat penyimpanan produk rumahan, itu juga sudah termasuk dalam prosedur pengolahan induk. Ya ini ya, jadi dalam prosedur itu banyak ya dokumen yang ditetapkan juga. Nah, kemudian prosedur pengemasan induk. Tadi pengolahan, setelah pengolahan dilanjutkan dengan pengemasan. Nah, mencakup nama produk, nomor batch, produk jadi. Kemudian yang B, deskripsi bentuk sediaan dan kekuatan di mana diperlukan. Kemudian C, ukuran kemasan yang dinyatakan dalam jumlah, berat, atau volume produk dalam wadah akhir. Lalu D, daftar lengkap semua bahan pengemas yang diperlukan, termasuk jumlah, ukuran, jenis bersama kode atau nomor referensi yang berkaitan dengan spesifikasi tiap bahan pengemas. Lalu E, bila perlu, contoh atau reproduksi dari bahan pengemas cetak yang relevan dan spesimen yang menunjukkan tempat untuk mencetak nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Ini juga di dokumen. Nah, memeriksa bahwa peralatan dan area kerja itu bersih dari produk, dokumen atau bahan sebelumnya dalam rencana pengemasan. Nah, ini termasuk kesiapan alur dan peralatan industri tersebut bersih dan dapat digunakan begitu ya. Lalu yang G, tindakan pencegahan khusus yang diperhatikan. Apa saja gitu ya. Nah, ini termasuk pemeriksaan secara cermat area dan peralatan untuk memastikan kesiapan jalur sebelum kegiatan dimulai. Jadi jalurnya dulu disiapkan. Lalu deskripsi kegiatan pengemasan termasuk kegiatan tambahan yang signifikan serta jumlah peralatan yang digunakan ini harus juga ditetapkan dalam prosedur. Nah, prosedur pengemasan induk berikutnya adalah yang I, yaitu pengawetan selama dan selama proses yang rinci itu termasuk pengawasan ya, pengawasan selama dan pengawasan proses yang rinci ya, termasuk pengambilan sampel dan batas keberterimaan. Nah, fungsi pengawasan ini juga harus dicatat, dibuatkan dokumentasinya.
kan? Kemudian ini prosedur dan catatan gitu ya. Nah, prosedur dan catatan. Nah, prosedur dan catatan ini dibuat setelah terjadi pengolahan. Ya, terjadi produk dan juga selama proses begitu ya. Dari bahan awal, pengolahan bahan awal, bahan jadi, kemudian juga hasil jadi. Nah, selama kegiatan ini ada pencatatan sebagai dokumen untuk melihat ini ya bentuk implementasi atau penerapan dari kriteria yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu contoh prosedur catatan gitu ya, catatan dari prosedur penerimaan. Nah, catatan penerimaan hendaklah mencakup nama pada surat pengiriman dan wadah, nama internal, nama atau kode bahan, tanggal penerimaan, nama pemasok dan bila mungkin nama pabrik, nomor batch atau referen pabrik yang membuat, jumlahnya, jumlah wadah yang diterima, kemudian nomor batch yang diberikan setelah penerimaan dan juga komentar yang relevan terhadap catatan tersebut. Begitu. Baik, demikian beberapa yang kita ketahui tentang dokumentasi yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam CPOP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.